salawat munjiat 1000, bahkan salawat Jibrilnya 1000. Dan di waktu pengumuman jam 12 malam, Kamel anak saya benar-benar turun peringkat nomor 10. Udah paling bawah dan akhirnya Kamel, Masya Allah hati saya tambah gak karuan. Saya sholat sambil baca salawat gak henti-henti. Pas jam 12 akhirnya Kamel anak saya gak turun peringkat lagi. Dan akhirnya anak saya keterima di SMP Negeri 12 Kamel. Makasih ya Kamel, saya gak henti-henti untuk salawat, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin ke nomor yang di sini ya teman-teman. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Anggi nih teman-teman. Masya Allah Kamil, saya mau berikan testimoni sholawat. Allah benar-benar berikan mukjizatnya di saat waktu yang tepat. Anak aku pada tanggal 3 Juli 2024 pengumuman masuk SMP negeri. Pendaftaran dibuka tanggal 29 Juni 2024. Pagi hanya 100 di zona 1. Tepat siang jam 12.15 saya daftar, itu pun sudah urutan ke 93. Tapi di hari Minggu anak saya turun peringkat jadi nomor 96. Sore harinya ada penambahan. Pagi 3 jadi TTL pagi ada 103. Oh, total TTL. Total ada 103 anak saya naik peringkat jadi nomor 93 lagi. Berjalannya waktu, tepat di hari Senin anak saya turun zona 2 jadi peringkat 3. Waktu masih berjalan Kamil, sampai waktu ketika Senin malam anak saya turun peringkat jadi 8. Tapi pas hari Selasa tanggal 2 Juli anak saya naik peringkat lagi jadi nomor 7. Tapi waktu masih berjalan Kamil, pas di hari Rabu pagi anak saya turun lagi nomor 8. Rabu pagi saya tetap tidak henti-henti sholawat Kamil, saya amalkan salawat munjiat 1000, bahkan salawat Jibrilnya 1000. Dan di waktu pengumuman jam 12 malam, Kamil anak saya benar-benar turun peringkat nomor 10. Udah paling bawah dan akhirnya Kamel, Masya Allah hati saya tambah gak karuan. Saya sholat sambil baca salawat gak henti-henti. Pas jam 12 akhirnya Kamel anak saya gak turun peringkat lagi. Dan akhirnya anak saya keterima di SMP Negeri 12 Kamel. Makasih ya Kamel, saya gak henti-henti untuk salawat. Masya Allah, sama-sama Mbak. Emang kayak gini tuh nih, ada buktinya nih. Namanya Salwa Putri Ramadhani. Wah, namanya sama kayak kakak anak aku, Andini Gita Ramadhani. Berarti lahirnya pas Ramadan ya. Masya Allah. Ranking yang ke-10, Masya Allah, The Power of Salawat, jalur prestasi rapor. Ih, keren banget, Masya Allah. Ya emang ini nih bikin harap-harap cemas ya, karena kan kita juga pernah sekolah ya. Itu kalau udah turun tuh ngeri kelempar. Kumaha tuh kalau kelempar cari sekolah lagi kan gitu ya. Ya Allah, nih tuh dikirimin lagi gambar-gambarnya. Maaf Anda melewatkan fotonya. Udah Mbak Anggi ya. Datang tadi jemput, pulang tadi antar, pergi dan kumaha tuh ngomongnya ya. Kirim email sama sesudah, sebelum dan sesudah, tidak ada salamnya nih, bener-bener nih ya. Saking buru-burunya Mbak Anggi ya, saking senangnya mungkin ya, Masya Allah.
Mbak Anggi di mananya juga kita nggak tahu ya, mungkin ada di daerah Jakarta mungkin ya, aku nggak tahu ya. Masya Allah banget itu testimoni dari Mbak Anggi. Selamat ya Mbak Anggi ya, seorang ibu baca sholawat ya supaya anaknya tercapai apa yang menjadi hajatnya. Anak-anak kita kepengen dapat pekerjaan yang bagus, kepengen dapat sekolah yang bagus, kepengen dapat ranking misalnya, kepengen apa buat anak kita, kepengen anak kita jadi gendut, ada yang mau ya, gampang minta sama Allah. Jadi jangan cuman kepengen anaknya gendut, kepengen anaknya doyan makan tapi nggak doa, bener nggak? Rata-rata gitu, kepengen anaknya doyan makan tapi nggak pernah minta sama Allah. Yang bisa bikin anak kita nafsu makan siapa? Allah. Yang bisa bikin anak kita jadi gendut siapa? Allah. Minta sama Allah, ngomong, ya Allah, hamba pengen deh anak hamba tuh badannya gede, badannya gemuk, badannya berisi, badannya sehat. Ngomong ya. Jadi jangan cuman kepengen doang terus nyari gimana caranya bisa gendut. Misalnya lihat anak-anak aku nih, alhamdulillah, masya Allah gitu ya, Mbak gimana minum vitamin apa gitu kan. Enggak, anak aku nggak minum vitamin, doa itu ya. Ya pernah sih minum vitamin. Jadi dulu anak aku tuh kurus, teman-teman. Kalian tau lah yang ngikutin aku dari lama ya, anak aku tuh kurus kering, kurus ya. Dan aku tuh selalu, ya Allah, anak aku kecil-kecil banget. Jadi kalau pakai baju yang tank top nggak lucu. Kalau anak-anak kan lucu pakai tank top ya, nggak lucu karena tangannya kecil banget saking kurusnya gitu. Dan aku setiap sholat ya doa minta supaya anak-anak bisa kalau doyan makan, mereka memang doyan makan tapi nggak jadi daging ya. Dulu ya aku kepengen mereka tuh badannya kelihatannya bagus, kelihatannya ya montok gitu kan ya teman-teman. Kan mereka masih kecil-kecil, nggak apa-apa dong badannya montok-montok, sehat ya kan. Karena dari dulu mereka tuh kecil-kecil, sementara ibu bapaknya gede-gede. Aku sama suami aku tuh gede badannya, sementara anak aku imut-imut. Jadi kesannya kayak emak bapaknya yang makan, anak-anak kagak dikasih makan kan gitu ya. Orang-orang kan suka julid kan. Dan masya Allah akhirnya anak-anak aku ya lumayan lah sekarang tuh teman-teman. Dan dulunya itu selain aku minta sama Allah doa, memang kadang-kadang nih kalau lagi ke apotik kemana kan suka ada fitcom ya. Jadi bukan endorse, bukan promo, enggak. Yang mereka makan, yang mereka makanin tapi nggak rutin ya. Ini kalau lagi ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit, kalau lagi ke klinik aja, klinik rumah sakit sama aja. Kalau lagi ke apotik kan aku suka beli minyak atau obat-obat sakit kepala atau apa gitu ya. Mereka tuh terutama si Ade ya, dia matanya hijau kalau ngelihat sesuatu jajanan-jajanan, dia pikir Fitcom adalah permen, jadi dia beli. Dan itu makan itu cuma 2 hari habis, itu dimakanin terus gitu loh teman-teman. Ya paling gitu doang, dan itu pun gak rutin setiap bulan, jarang banget. Itu aja teman-teman ya. Jadi kalau apa-apa ngomong sama Allah, minta. Jangan kita cuman kepengen tapi kita nggak minta, ngomong dong. Walaupun Allah tahu isi hati kita, apa salahnya sih kita ngomong sama Allah? Toh dengan kita doa, dengan kita ngomong itu ada pahalanya dari Allah. Karena kan doa itu ibadah dapat pahala. Makanya rugi kalau kita nggak mau doa, kalau kita nggak mau ngomong. Alasan aja nggak mau doa, malu sama Allah. Padahal lo males ngomong kan, ya Allah tolongin. Padahal doanya di itu aja diulang-ulang, males. Allah mah dengerin doa kita yang berulang-ulang. Allah nggak males teman-teman. Allah seneng banget tiap kita minta. Kitanya nih yang kadang-kadang bosen berdoa, itu lagi doanya, nggak berubah doanya karena belum dikabulin doanya. Ya Allah lunasin utang, ya Allah lunasin utang. Akhirnya kita bosan berdoa. Jangan ya, rugi kalau nggak mau doa ya. Ini juga kejadian sama anak aku ya teman-teman. Aku pernah cerita sih, tapi nggak apa-apa cerita lagi ya. Jadi si Ade ini nilainya kan waktu itu jeblok banget ya, sampai remedial, sampai 3 nilainya teman-teman. Jadi aku bilang, karena ini lagi ujian kan, kalau untuk mengejar dia belajar sampai sekarang besok ulangan itu kayaknya udah nggak mungkin. Waktu udah mepet, yang ada dia stres. Jadi aku cuma ngajarin sebisa aku, kemudian aku nyuruh dia sholawat. Udah, sekarang Ade baca sholawat. Waktu itu Ade masih males sholawat ya teman-teman. Ade sekarang baca 500 sholawat Jibril. Habis selesai dapat 500 apa 100 ya? 100 sih kayaknya, 100 nggak sekali duduk dia aku suruh 100. Aku suruh dia habis sudah selesai 100, Ade doa dalam hati ya. Ade minta sama Allah, ya Allah tolong mudahin aku besok ngerjain ujiannya bisa. Itu aku suruh kayak gitu, dan itu dia jalanin. Dan masya Allah besoknya dia pas ujian nilainya 8. Alhamdulillah teman-teman. Dan alhamdulillah di awal dia yang sholawatannya males-malesan, sekarang sholawatannya masya Allah teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa anak-anak disuruh sholawatan juga ya. Mereka kepengen apa? Sholawat. Kepengen apapun sholawat, walaupun kita yang ngasih. Tapi kan kalau Allah tidak mengizinkan, gak bisa kita ngasih mereka. Misalnya mereka minta handphone misalnya ya, dengan mereka ngebantuin baca sholawat, rezeki kita lancar dan kita bisa beliin dia handphone. Bukan begitu? Ya kan?
Lanjut aku bacain satu testimoni lagi ya. Ini dari Mbak Rosa nih. Assalamualaikum Kak Meliza. Waalaikumsalam Kak Rosa. Berkat FYP kakak aku mulai mengamalkan sholawat munjiat. Alhamdulillah hatiku lebih tenang. Aku ceritakan semua ke suamiku. Terlebih Allah kasih keluasan hati suamiku untuk memaafkanku atas apa yang telah aku lakukan selama ini. Kak, jujur aku sama sekali nggak tahu awalnya salawat munjiat itu apa. Aku cari di YouTube dengan bacaan yang ada nadanya. Alhamdulillah belum 1 minggu aku udah apal Kak. Jujur masih nggak nyangka Allah kasih kemudahan aku buat ngapalin sholawat munjiat. Sholatku mulai ku perbaiki. Semoga Allah ijabah hajat-hajatku dan Allah mudahkan aku melunasi utang-utang ribaku dan menjauhi yang seperti itu lagi. Sehat-sehat selalu Kak. Terima kasih atas motivasinya, terima kasih atas semangatnya. Wassalamualaikum Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, the power of sholawat. Memang ini kesalahannya apa aku nggak tahu nih, mungkin hutang kah ya. Biasanya kan kesalahan-kesalahan utang. Intinya banyak melakukan kesalahan ya, bingung mau ngomong sama suami, takut suami marah. Akhirnya bismillah sebelum ngomong baca salawat dulu, baca munjiat dulu. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, panjang ya teman-teman. Kalau mau apal nggak usah ngapalin. Kalau ngapalin ntar puyeng. Mendingan kalian baca aja, nanti apal sendiri. Atau kalian dengerin, kalian ketik aja salawat munjiat, ntar muncul kan salawat munjiat. Ada juga yang aku buat tuh salawat munjiat 100 kali, itu diputer sambil terus ikutan. Kayak kita dengerin lagu, lama-lama apal dengan sendirinya. Padahal kita nggak pernah ngapalin lagu kan, tapi apal kan. Itulah begitu, kita berulang-ulang kita jadi hafal baca salawat. Dan Masya Allah, akhirnya Allah lembutkan hati dari suaminya Mbak Rosa, nggak marah pas Mbak Rosa ceritakan semuanya. Ini sering terjadi sama kita teman-teman ya, yang khususnya masalah keuangan ya, masalah utang, ujung-ujungnya berutang karena nggak cukup, suami nggak tahu, bingung mau ngomong gimana, takut suami marah karena suami tipe yang begini-begini kan, beda-beda ya. Ada yang suaminya pemarah, ada yang enggak. Akhirnya takut, disimpan sendiri, stres sendiri. Baca salawat teman-teman. Enggak harus munjiat, terserah salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah, terserah salawat apa teman-teman baca, insya Allah nanti Allah mudahkan. Nggak punya beban sendirian lagi, tapi kita mesti sabar ya teman-teman ya, sabar. Doa kita tuh pasti dikabulkan, cuman kita mesti sabar. Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan kepantasan kita. Tapi yang pasti, yang perlu teman-teman ingat, nggak ada doa yang nggak dikabulkan sama Allah. Mungkin belum, bukan enggak, tapi mungkin belum. Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat buat kita mendapatkan apa yang kita minta. Bahkan Allah udah menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Ya, terusin aja ibadah, terusin sholawatnya, terusin doa-doa ibadah, sholawat juga ibadah, ngaji juga ibadah, semuanya kerjakan semua amal ibadah. Insya Allah hati tenang, pikiran tenang, semuanya berubah, semuanya beres. Tuh, kita nggak lagi ngoyo, kepengen doa cepet dikabulin. Kita jadi bisa menikmati ibadah kita. Aku baru aja baca komentar ya. Aku bilang, di situ ada tulisan ya, mimpi itu murah gitu ya. Mimpi itu murah, yang mahal itu tahajud, qobliyah subuh, dan duha. Emang benar, itu yang berat ya. Kadang-kadang duha kita repot. Kadang-kadang kita subuhnya buru-buru. Tahajud apalagi ya, udah dibangunin sama Allah masih ngantuk lagi, tidur lagi, ya nggak sih teman-teman? Itu yang mahal teman-teman. Kemudian aku share kan di TikTok, ada yang komen, aku udah ngejalanin semuanya mbak, tapi belum ada hasil. Sedih sih aku bacanya. Iya sih, semua orang kepengen hidupnya berubah, semua orang kepengen masalahnya selesai, ya nggak? Tapi di situ aku bahas betapa mahalnya tahajud, istiqomah tahajud, istiqomah duha, istiqomah qobliyah subuh, itu betapa mahalnya teman-teman. Gak semua orang bisa rutin seperti itu. Lalu ada yang komen, aku sudah rutin tapi belum ada hasil. Sedih sih teman-teman.
Jangan dilihat hasil, maksudnya jangan lihat hasilnya itu. Maksudnya itu di sini, maksudnya tuh gini. Nggak mudah ngejalanin 3 itu tadi, duha, ya, tahajud, qobliyah subuh itu nggak mudah, itu berat, itu mahal. Dan kalau misalnya kita bisa ngejalanin itu, berarti kita orang-orang pilihan. Berarti kita bisa merasakan, mendapatkan kenikmatan itu gitu loh. Gak mudah, Masya Allah gak mudah teman-teman, gak mudah banget. Jadi nikmati gitu loh, nikmati kesempatan yang Allah berikan untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah itu. Karena nggak semua orang, apalagi kalau kita lagi ngerasa lagi dapat nikmat dari Allah, lagi susah, hidup kita lagi seneng gitu ya, duit banyak, tabungan banyak, keluarga sehat, suami lagi baik-baik aja, mertua baik, semua baik, hidup kita nikmat nih. Baru beli rumah kedua, baru beli mobil kedua gitu loh. Nikmat banget kan? Itu susah banget loh buat bangun tahajud. Susah banget loh buat duha. Susah banget loh buat qobliyah subuh. Susah banget rasanya. Buat salawatan aja susah. Buat doa aja susah teman-teman. Kalau kita lagi dikasih kenikmatan seperti itu. Makanya bersyukur ketika sekarang diuji dengan kesulitan hidup, kita bisa bangun malam nangis-nangis. Yang ikhlas, nikmati kesempatan kita dalam merayu Allah. Nikmati kesempatan yang Allah berikan untuk kita beribadah ya. Jadi jangan lagi kita gak ada hasil, udah sholat, udah tahajud, udah ini, udah itu. Emangnya Allah butuh ya sama tahajud kita? Emangnya dengan kita tahajud bikin Allah tambah maha kuasa? Kan enggak. Emangnya dengan kita gak tahajud, dengan kita gak doa, Allah jadi jatuh miskin? Kan enggak. Enggak ada ngaruhnya teman-teman. Sholat gak sholatnya kita, ibadah gak ibadahnya kita, ngaruhnya ke diri kita. Kita yang rugi, kita yang untung ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, utangnya lunas, amin. Dan semoga teman-teman yang ngasih testimoni lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.